Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati hari ini. Nike dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dan PT IAE. Setelah selesai menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam oleh KPK, mantan Dirut Pertamina 2018-2024, Nike Widiawati memilih bungkam saat keluar dari gedung KPK. Mantan Direktur Utama Pertamina tersebut memenuhi panggilan penyidik KPK hari Senin ini setelah sebelumnya tidak hadir pada panggilan pertama. KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah terkait perjanjian jual beli gas antara BUMN, Perusahaan Gas Negara PGN dan PT IAE. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya anggota Komisi 3 DPRD Oku adalah Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku M. Fahrudin, Ketua Komisi 2 DPRD Oku Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MFZ dan ASS. Ke-6 tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai pemirsa nilainya 2,6 miliar rupiah. Kendaraan roda 4 berjenis SUV. Kemudian ada dokumen-dokumen juga dengan alat komunikasi serta barang elektronik lainnya. Pada bulan Januari 2025 dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. DPR membantah rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI digelar tertutup di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Rapat pembahasan RUU TNI dinilai terbuka dan hanya bahas 3 pasal saja. RUU juga membahas adanya penambahan jabatan di lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. DPR membantah tudingan rapat pembahasan RUU TNI digelar secara diam-diam dan tertutup. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tidak ada yang disembunyikan dalam pembahasan RUU TNI.
Pembahasan RUU TNI yang digelar di salah satu hotel di Jakarta hanya membahas 3 pasal saja, yaitu pasal 3 ayat 2, pasal 53, dan pasal 47. Dasko juga menyebut draft RUU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft yang dibahas Komisi 1 DPR. Rapat di hotel juga dipersingkat dari 4 hari menjadi 2 hari saja dalam rangka efisiensi. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka, dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. RUU TNI hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Sejumlah penambahan dan perubahan dalam isi RUU menuai pro kontra publik. Salah satunya terkait jumlah jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Sekarang ada ditambah 1, yaitu Badan Pengelola Perbatasan. 1, ya, karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI itu, ya. RUU juga menegaskan apabila terdapat prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga tersebut, maka prajurit tersebut harus mengundurkan diri dari kedinasan. Tim Liputan Anyus melaporkan.